Nyonya tua dari keluarga kaya tiba-tiba menyadari, menantu barunya ternyata sedang jongkok di lantai makan. Ia dengan baik hati menyuruh gadis itu naik ke meja makan. Tapi gadis itu justru terlihat sangat ketakutan. Mendengar itu suami dan ibu mertua tampak bingung. Asisten di samping buru-buru melaporkan hasil penyelidikan. Ternyata Nyonya muda sangat terpengaruh oleh keluarga asalnya. Di rumah, ia tidak pernah diizinkan makan di meja. Ia dikurung di halaman oleh ibu tirinya seperti seekor anjing. Makan dan tidur bersama anjing. Namun ia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Karena sejak kecil ia sudah dipukuli hingga menjadi seperti orang bodoh. Hingga pada suatu hari, adik perempuannya yang licik memberinya gaun merah. Katanya asal mengenakan gaun itu, ibu kandung akan datang menjemputnya pulang. Gadis itu percaya dan dengan gembira berdandan, siap menunggu ibunya datang. Tapi yang datang bukanlah sang ibu, melainkan pria parubaya bermuka berminyak. Ternyata ibu tiri dan dua orang lainnya berniat menjual gadis itu ke investor demi merebut sahamnya di perusahaan. Saat gadis itu dalam keadaan bahaya, ia meraih hasbak dan tanpa ragu memukul kepala pria itu. Baru dengan begitu ia bisa melarikan diri. Namun dalam kepanikan ia malah jatuh ke pelukan sang CEO. Pertemuan itu justru mengubah nasibnya sepenuhnya. Ternyata sang CEO sedang menderita racun panas dalam tubuh dan nyawanya berada di ujung tanduk. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah bersatu dengan perempuan berhawain murni. Namun 10 tahun berlalu, ia tidak pernah tertarik pada wanita di sekitarnya. Kini racun hampir kambuh. Barulah ia untuk pertama kalinya merasakan reaksi terhadap gadis bodoh itu. Akhirnya, dalam keadaan tidak sadar mereka pun menyatu. Keesokan harinya gadis itu bangun, berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan langsung meninggalkan hotel. Namun tanpa sengaja meninggalkan liontin pemberian ibunya di atas ranjang. Saat sang CEO bangun, ia menyadari tubuhnya mulai pulih. Segera ia memerintahkan asistennya untuk mencari gadis itu, agar bisa membawanya pulang dan menjadikannya istri muda. Sementara itu gadis tersebut dibawa pergi oleh orang suruhan ayah kandungnya, dan kembali dikurung di ruang gelap. Ibu tiri dan adik perempuannya melihat berita tentang CEO yang mencari pemilik liontin, langsung menyadari bahwa gadis itu tidak hanya kabur, tapi juga punya hubungan dengan sang CEO. Kesempatan emas yang tak terduga ini membuat mereka berniat jahat. Mereka langsung ke ruang gelap dan membawa gadis itu keluar, lalu merebut liontin yang dipegangnya. Kemudian sang ayah menyuruh adik licik itu menyamar jadi gadis tersebut, dan membawa liontin itu menemui CEO. Namun saat CEO melihatnya pertama kali, ia langsung tahu itu bukan wanita malam itu, karena tubuhnya sendiri tidak bisa dibohongi. Tapi demi menemukan pemilik liontin yang asli, ia pura-pura bilang harus keluar negeri bekerja selama sebulan. Katanya akan datang melamar setelah sebulan. Lalu ia meminta asistennya terus menyelidiki gadis malam itu. Sementara itu ibu tiri demi memastikan semuanya aman, memutuskan untuk segera menikahkan gadis itu ke tempat jauh. Sebelum perjodohan, ia membawa gadis itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun dokter justru mengatakan gadis itu sudah hamil. Dokter bilang, gadis itu kekurangan gizi parah dan mengalami gangguan mental. Menyarankan segera menggugurkan kandungan dan melakukan perawatan tubuh. Yang mengejutkan gadis itu ternyata mengerti kata-kata dokter. Saat ibu tiri lengah, ia buru-buru melarikan diri dari ruangan. Dan di saat yang bersamaan, sang CEO juga datang ke rumah sakit menjenguk ibunya. Tapi sang ibu malah menyuruhnya jangan repot-repot menjaga, dan menyuruhnya segera pergi kencan. Langsung mengusirnya dari kamar rumah sakit. Tepat saat ia keluar dari kamar, ia kembali bertabrakan dengan gadis yang melarikan diri. Aroma dan perasaan yang familiar itu membuatnya langsung yakin tanpa ragu bahwa gadis itulah orang yang selama ini ia cari.